Bang Saur Siagian, aktivis anti korupsi. Selamat malam. Saya sengaja pakai item event dari atas ke bawah karena suasana berduka. Berduka karena apa Bang? Singkat Bang. Ya suasana karena kan kita bicara soal kematian ini. Oke. Ya kan, jadi nanti apa? Nanti setelah giliran. Kematian apa nih kita tunggu sesaat lagi. Kita gitu simpan dulu ya Bang Saur ya. Kami juga menghadirkan, ini cukup mengagetkan kami juga sudah konfirmasi langsung ke yang bersangkutan apakah berkenan disebutkan sebagai mantan terpidana korupsi. Dan beliau mengaku itu, memang betul itu faktanya, Bang Petri Seriu Kapela. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Bang. Kita langsung ke Bang Saur Siagian. Menurut Anda kita langsung to the point saja Bang. Layakkah hukuman mati untuk para koruptor? Yes or no Bang? Kalau kami kan sebagai praktisi hukum selalu kita bicara evidence dulu, Andro. Jadi nggak bisa kita bilang yes or not gitu loh, pasti ada alasan kita. Namun saya akan mulai sesungguhnya bahwa tema kita ini, boleh nggak saya berdiri? Boleh, Boleh, sambil silakan, berdiri Bang. boleh Bang. Tapi saya minta, ada nggak boleh mahasiswa berdiri di sini? Yang Salah pria. satu boleh, Andro dibantu. Boleh, Pria. yang pria diajak Iya. berdiri, tenang, aman. Sama Iya, Bang Saur aman. aman. Gak akan Iya. diapa-apain. Oke, ada seorang wanita samping saya, seorang mahasiswa, karena Anda butuh. Saya butuhkan duduk di. Boleh? Andro, kepada pemirsa semuanya, tolong Anda hadap saya. Yang wanita samping saya. Nggak mau banget kan di sebelah Bang Saur. Ketika presiden kemudian bersumpah, di samping kiri beliau kemudian ada kitab suci. Tangannya kemudian menyebutkan jempol ke atas, kemudian di sini ada ketua Mahkamah Agung kemudian membacakan. Tapi saya bantu aja ketua Mahkamah Agungnya. Dia mengatakan begini, demi Allah saya bersumpah akan taat kepada Pancasila dan menjalankan undang-undang dan melayani yaitu bangsa dan negara. Yang mau saya katakan adalah ada kitab suci di tangan kirinya tetapi juga menyebutkan isi konstitusi. Itulah sumpah presiden. Maksud saya Dro, saya memaknai apa sumpah presiden yang telah diucapkan itu setidaknya tergambar malam hari ini. Silakan duduk kawan-kawan sekalian. Nah oleh karena itu Bang Andro, ketika kita bicara soal korupsi atau katakanlah pemberantasan korupsi dengan tema kita, apakah seorang pelaku koruptor dapat dihukum mati? Andro, kemudian Maria dan kita semua. Akhir-akhir ini di mana kita sedang berjuang soal prestasi sepak bola kita. Tetapi yang sekarang populer adalah yaitu klasemen Liga Korupsi. Ada yang baru Bang, koruptor calling. Koruptor calling. Setelah kita digemparkan yaitu 1.000 triliun. Yaitu dugaan kasus di Pertamina. Kemudian diguncangkan lagi apa yang terjadi di Antam. Bang Patrio. Bang. Kemudian juga yang paling menggelitik. Termasuk ada Andro di sana. Minyak goreng kita kawan-kawan sekalian termasuk Andro Meda. Mengukur apakah betul 1 liter. Ternyata Menteri Pertanian telah mencoba mengukur. Kemudian Direktur Tipikorde sudah mengukur. Ternyata seperti ukuran dari Andro. Hanya kurang lebih 700 sampai 800 milimeter. Bayangkan semua pasal 33 hajat hidup orang banyak. Bicara kita soal minyak kebutuhan daripada 280 juta rakyat Indonesia. Bicara kita soal apa yang terjadi di PLN, itu sumber kita tidak akan bisa kita bicara hari ini kalau tidak ada lampu kita. Bicara kita soal minyak, dugaan saya lebih besar kebutuhan minyak kita daripada Pertamina. Inilah yang terjadi. Andro, Maria kita ingat tahun 98. Soeharto runtuh Bang Patrio. Itu adalah 5 agenda daripada yaitu mahasiswa untuk meruntuhkan Soeharto. Salah satu atau ikonnya adalah KKN. Itu korupsi.
setelah 25 tahun lebih Bang Andro, Maria, korupsi itu masih tetap jalan. Kita lihat memang upaya-upaya untuk melakukan itu sudah maksimal. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata nihil sampai saat ini. Mari kita benchmarking kepada Cina, karena kita sekarang ini banyak kemudian belajar dari Cina, melihat masalah ini secara holistik. Sama kita tahun 98 memperbarui soal korupsi, di Cina sama. Tapi salah satu Perdana Menteri beliau pada saat itu, dia katakan, berikan saya 1000 peti mati, 1 untuk saya, dan 999 kalau ada kemudian orang mengkorupsi uang lebih daripada 80 miliar rupiah kita, akan saya hukum mati. Andro, dari situlah Cina, setiap orang melakukan korupsi 80 miliar kemudian dihukum mati. Saya terus terang masuk dari sini Andro. Sekarang tahun 88 saya tadi searching Bang Magdir, tahun 98, income per kapita kita dengan Cina, Bang bisa searching, sama Bang, sama kita tahun 98. Tapi Bang Fredrik, setelah 25 tahun sampai detik ini kita bicara, kita masih 4.000 US dollar. Cina sekarang sudah 12.000 US dollar income per kapitanya. Artinya 3 kali lebih baik daripada Indonesia. Di mana starting. Oleh karena itu masuk dari sini. Kalau kita serius, selama ini kita memang sudah melakukan. Ada pepatah Afrika mengatakan, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda, itu insanity. Bahasa Jawanya adalah, itu orang gila Bang Patrio. Seseorang yang melakukan hal berulang-ulang, mengharapkan hal yang sama, kalau bahasa Jawa kata itu gendeng. Oleh karena itu, saya bukan soal apakah ini soal hak asasi manusia. Korupsi itu sendiri sudah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu menurut saya supaya kita maksimal, kenapa kita tidak menerima Cina? Coba saya tidak menghina Patrio. Kalau kita lihat misalnya, katakanlah korupsi extraordinary crime. Sama dengan kita bilang teroris, sama dengan narkoba. Padahal menurut saya, jauh lebih dahsyat kejahatan daripada koruptor. Ini tidak beretika karena kejahatan mereka di tangan mereka di hotel berbintang 7 yang mereka lakukan. Jadi layak dihukum mati Bang koruptor. Jadi oleh karena itu coba WA yang dirilis oleh Jaksa Agung. Orang-orang senang. Orang-orang itu dibilang orang-orang senang di grup WA-nya. Oleh karena itu Bang Andro, kalau kejahatan narkoba, kejahatan yaitu teroris sama extraordinary crime kita sudah tuntut mati. Oleh karena itu kalau kita mengharapkan tidak lagi ada kemiskinan, saya kira sangat layak semua koruptor, apalagi koruptor yang sudah kemudian menggemplang uang kita 1.500, itu layak dihukum mati. Layak dihukum mati Bung Fredrik. Kalau kita berbicara mengenai efek jerah, layakkah para koruptor kita dihukum mati? Bung Fredrik. Kalau pribadi saya dan sepengetahuan saya ini tidak pernah setuju dengan adanya hukuman mati. Mati hidupnya manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan manusia yang menghukum manusia dengan mencabut nyawanya. Dan saya kembalikan kepada Undang-Undang Dasar kita pasal 28A. Dalam hal ini termasuk deklarasi universal terhak asasi manusia. Tidak ada yang dikatakan dalam hal ini menentang adanya hukuman mati. Saya kembalikan kepada tadi rekan Saur yang mengatakan bahwa Cina hukuman mati betul. Tapi tahu tidak, di Cina sampai hari ini korupsi makin merajalela. Hukuman mati tidak akan membuat manusia itu jerah. Di dunia manapun, zaman Roma sampai sekarang, tetap tidak akan bikin orang jerah. Jadi pendapat saya Pak, adalah bagaimana kita melakukan suatu pencegahan korupsi. Dan kedua, hukum itu saya sangat setuju, misalkan contoh dengan hukum seumur hidup. Betul, hukum seumur hidup itu dengan KUHP yang baru itu 10 tahun itu berkelakuan baik akan dirubah. Betul, karena itu adalah peri kemanusiaan. Tetapi yang dihukum ini saya rasa adalah kita membuat suatu jerah. Misalkan contoh, dalam amar putusan wajib dicantumkan oleh hakim. Tidak bisa dalam hal ini hanya kita mentafsirkan. Bahwa dihukum si A itu melakukan kerja sosial secara paksa. Contoh kerja sosial misalkan bersihkan masjid,
bersihkan gereja, bersihkan pasar, dengan memakai baju, saya koruptor. Itu akan membuat keluarganya itu malu. Dan dalam hal TPPU, saya lihat sampai hari ini, hanya kulitnya aja yang disentuh. Kenapa? Sanak keluarganya itu masih hidup mewah, nggak ada yang disentuh. Koruptor-koruptor. Tapi rasanya itu. para pelaku koruptor nggak ada lagi yang punya rasa malu, Pak. Karena berulang. Ya, karena ini Pak, mereka itu tidak ada rasa malu karena mereka itu mendapat suatu keistimewaan. Jadi seperti contoh keluarganya nggak disentuh, kan gitu kan Pak? Sanak keluarganya nggak disentuh. Dengan kepintarannya Pak, harta saya bisa saya pakai nama ABCD Pak, nggak akan dilacak Pak, aliran uangnya. Tapi sebetulnya ABCD ini tanya, loh kamu ini petani kok bisa punya tanah segini banyak dari mana? Akan kelacak. Tetapi penyidik dalam hal ini kemungkinan dengan landasan hukum kita itu pembuktian kembali itu kan belum ada atau belum dalam hal ini terang-terangan bisa diterapkan. Akibatnya Pak, jadi banyak yang lolos. Apa seperti contoh mereka punya rumah mewah, punya uang banyak di Amerika, di Swiss, di segalanya. Nggak akan kesentuh. Tapi kalau misalkan mereka itu diwajibkan kerja sosial, kerja paksa itu adalah melanggar hak asasi manusia. Saya koruptor, dia pakai baju itu, mau nggak mau dia nyapu di jalan, dia nyapu di masjid, dia segala. Dia kan malu, keluarganya juga sangat malu. Itu akan bikin rasa jera. Dan dalam hal ini Pak, yang penting harus kita ingat Pak, penegakan hukum di Republik Indonesia ini banyak sekali yang keliru. Banyak sekali kasus-kasus yang dipaksakan. Yang kemudian orang itu sudah ditetapkan tersangka, dipaksakan, baru dicari bukti. Dan buktinya itu sering direkayasa. Kasus apa ya Pak ya? Bisa disebutkan kasus apa? Salah satu yang terbaru. Yang terbaru. 2-3 bulan terakhir mungkin, menurut Anda kasus apa? Yang direkayasa, dimanipulasi? Di rekayasa manipulasi, saya tidak bisa mengatakan kasus apa. Terus terang karena saya kan bukan PH-nya. Saya tidak tahu secara detailnya. Tetapi yang bisa dilihat ya, banyak sekali dalam hal ini warga binaan, kalau dulu tindakannya terpidana, itu mereka itu banyak sebetulnya mereka itu tidak salah. Tapi mereka dipaksakan jadi salah. Nah, sebagaimana tadi rekan Saur mengatakan, contohnya misalkan mengatakan bahwa seseorang itu korupsi itu sangat merugikan negara. Sekarang saya kembali tanya, pemberantasan korupsi sejak KPK didirikan hingga hari ini, kalau nggak salah 25 tahun ya, mungkin mohon maaf kalau kayak saya salah hitung ya. Apakah angka korupsinya itu sudah menurun? Kan? Makin menjadi. Sehingga dalam hal ini, penindakan itu harus dinomorduakan. Yang diutamakan adalah penyuluhan. Misalkan contoh aja di Singapura ya, dari TK, dari SD itu sudah didoktrin. Kalau buang sampah itu kamu memalukan. Jadi anak dari kecil itu sudah di mindsetnya sudah dibikin sedemikian rupa tidak boleh membuang sampah. Orang tuanya buang sampah, apa nggak boleh buang sampah, ini memalukan. Seperti contoh, sekarang anak-anak ini kan malah berbalik, Pak, sebelah ini sudah pakai Mercy nih, kita masih pakai Toyota, malu dong. Gimana dong sekarang, ambil dong Mercy gitu. Mau nggak mau kan ayahnya jadi gimana cara dapat duit, korupsi lah. Atau tilep dalam hal ini, atau dalam hal ini anggarannya dibikin sedemikian gedenya. Dan saya menyarankan Pak, dalam hal ini petugas penyidik, penuntut umum, hakim, panitra, maupun petugas dari lapas, maupun avokat seperti kita semua, tentu banyak yang tidak benar. Kita harus akuin Pak. Sehingga saya minta supaya para pejabat siapapun yang dalam penanganan korupsi ini ternyata terbukti dalam hal ini ikut serta atau memberikan kesempatan, dia itu harus dihukum setimpal. Misalkan kasusnya itu orangnya dihukum seumur hidup, ya dia itu harusnya turut serta diikutkan dihukum seumur hidup. Sekarang kan rata-rata paling-paling apa? Dipindah tugaskan. Kalau enggak paling diturunkan pangkat, kalau enggak dipecat, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Yang saya lihat ya, mungkin ada 1-2 yang Tapi kami kaget loh Pak ketika Bapak mengatakan daripada penindakan lebih baik para koruptor itu diberikan penyuluhan ya. Bukan Maria, Pak, ya? masyarakat diberikan penyuluhan. Masyarakat diberikan penyuluhan, mereka disuruh buang sampah, sanksi sosial. Pak, ratusan triliun Pak, hilang Pak.
uang rakyat. Bukan, tapi Bukan dalam hanya hal uang ini negara, kan kata mereka rakyat, tapi betul, Pak. rakyat yang Apakah dirugikan, Pak. sepadan Ya. itu Pak Fredrik gitu kan? Begini, kalau sekarang koruptor itu dengan sukarela mengembalikan yang di angka yang dihitung, bukan potensi. Potensi itu hanya awan-awan lah, itu rekayasa lah menurut saya kalau potensi. Realnya, kemudian di dalam kan misalkan dikasih double karena dia merugikan negara. Dengan imbalan dia dapat keringanan. Misalkan keringanan dia diberi remisi. Kemudian dia berikan, bolehlah misalkan dia bisa menikmati PB. Dalam hal ini kan, sehingga para koruptor itu akan terpanggil. Ya udah gue kembaliin daripada saya malu. Kalau saya nanti nyapu di gereja, saya nyapu di masjid, anak saya gimana? Betulan anak saya juga di masjid sana. Ya, orang tua saya juga di masjid sini. Saya malu. Sehingga dengan demikian kan mereka itu akan mulailah mengembalikan kerugiannya dan akan anak-anak sebagai suatu contoh kan, dia tidak akan lakukan korupsi lebih lanjut. Tapi ini sudah dihukum paling memalukan, dimiskinkan saja, nampaknya nggak ada jera-jeranya Prof. Dilanjutkan nanti sesaat lagi, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.